Halo Sobat WST, kembali lagi di podcast Wasita Sriwijayanto bersama saya Gede Govinda selaku host pada episode 5 kali ini. Di sini juga kita kedatangan narasumber, yaitu teman kita Mas Ilzam. Ya. Selamat siang Mas Ilzam. Dia Mas Ilzam selaku well business Bank Mandiri dari Region 2. Mungkin bisa sedikit diceritakan background dari Mas Ilzam dulu nih Mas Ilzam. Oke, baik, terima kasih Mas Gidi untuk kesempatannya. Halo sahabat WST, perkenalkan saya Ilzam. Seperti yang dijelaskan sama Mas Gidi sebelumnya, saya dari Bank Mandiri Region 2 selaku well business Bank Mandiri. Jadi kita kebetulan di well itu kan memang benar-benar ngurusin yang namanya kekayaan lah ya. Kalau kita well pernah dari kata kekayaan, jadi memang kita coba berbagi nih ilmu bagaimana seharusnya kekayaan itu diperlakukan, bagaimana caranya kita intinya memperlakukan yang namanya uang berinvestasi agar nanti bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu Mas Didi. Ya, jadi memang sepakat juga terkait dengan materi yang kita bawakan di siang hari ini Mas Ilzam. Jadi kayak aku punya pengalaman kayak banyak teman-temanku ini mereka belum mulai berinvestasi lah. Jadi kayak karena alasan mungkin masih muda ataupun kami bingung nih mau investasi di mana, produk-produk apa sih yang bisa kami investasikan gitu kan. Nah mungkin bisa dibantu juga nih buat teman-teman sobat WSK terkait dengan kenapa sih kita harus mulai berinvestasi Mas Ilzam. Oke. Sebenarnya hal simpel kenapa sih kita berinvestasi, sebenarnya kalau bertanya kenapa, saya nggak bakal sepakat. Sebenarnya kapan kita harus berinvestasi? Jawabannya itu sekarang dan saat ini, karena memang ketika kita berinvestasi kita nggak usah jauh-jauh deh. Hal yang paling gampang, hal yang paling menyentuh kehidupan kita itu beras. Beras itu kan kalau zaman dulu itu harganya sekitar 8.000, 10.000 per bulan terakhir kemarin itu saya ketika beli beras agak-agak lumayan surprise juga karena setiap bulan itu harga naik menjadi 15.000. Intinya apa? Intinya yang namanya masalah atau musuh dari keuangan kita adalah inflasi. Nah, jangan sampai nanti kita keasikan konsumsi, belanja, kita nggak memperhatikan ada namanya dana darurat. Nah, penempatan dana darurat ini kita tujukan supaya sobat WST sekalian juga tahu bahwa kita nggak hidup di hari ini aja, kita ada rencana ke depan, masa depan. Nah, jadi nanti ke depannya kita bisa menetapkan yang namanya financial freedom. Dari financial freedom, setidaknya nanti ketika ada suasana atau kondisi yang tidak menguntungkan kita udah siap. Seperti itu Mas Gede. Ya, jadi kayak mungkin aku ambil contoh juga pada saat zaman kita SMP kita nonton bioskop pun benar. Dengan sekarang pun harganya berbeda. Beda jauh Mas. Jadi 10 juta di zaman dulu dengan 10 juta di zaman sekarang kan nilainya pasti berbeda. Mungkin itu jadi salah satu alasan mengapa kita harus berinvestasi. Tepat sekali Mas Gede. Oke, terkait mungkin instrumen-instrumen apa nih Ilzam kita bisa melakukan investasi ini? Kalau pertanyaan instrumen, kalau zaman dulu waktu saya balik lagi kata Mas Gede, kita masih SD, pilihannya sangat nggak banyak sih. Paling kita kenal namanya instrumen, ada dua sih. Pertama instrumen non finansial, kemudian instrumen finansial. Kalau non finansial teman-teman pasti tahu sebagai biasanya kita berinvestasi dalam bentuk rumah, emas, kemudian kendaraan, dan itu pun biasanya investasinya pun cukup mahal dan harus punya effort yang lebih lah untuk bisa memperoleh investasi seperti ini. Bisa juga kayak barang koleksi ya gitu. Nah, cuman di zaman sekarang yang zaman digital ini kita sangat gampang karena kita namanya instrumen finansial ini cukup berinvestasi. Kalau di Bank Mandiri itu kita cuma bisa mulai dari 10.000 ya, namanya kayak reksadana. Dan reksadana ini memang benar-benar cocok sekali kalau seandainya kita berinvestasi untuk yang belum pernah mencoba investasi. Jadi dalam artian ini nanti dana investasinya aku dibantu dikelola sama manajer investasi yang sudah berpengalaman. Jadi seperti itu. Yang paling gampang seperti. Tapi kalau untuk contoh yang investasi finansial yang lain seperti kayak reksadana, saham, kemudian lagi tren juga kayak Bitcoin. Nah itu juga termasuk instrumen investasi seperti Mas ini. Iya, jadi buat teman-teman sobat WST juga, jadi misalkan kita sudah aware dalam melakukan kita ingin berinvestasi, cuman kita nggak tahu nih kita mau melakukan di instrumen apa ataupun baik di pasar uang kah, ataupun saham. Nah kita secara gampangnya lah atau secara simpelnya kan kita bisa melakukan di reksadana. Benar sekali. Ya, mana reksadana itu akan dikelola oleh
ada manajer investasinya, investasi. sudah ahli dan juga sudah berpengalaman dalam hal melakukan investasi hal tersebut gitu kan. Sekali. Oke, mungkin kita lebih ke dalam ke reksadana kali ini ya. Siap, boleh siap. Nah, kalau reksadana Mas, ada nggak sih jangka waktu ataupun berapa lama sih kita menaruh atau berinvestasi dalam reksadana itu? Oke. Jadi untuk jangka waktu sebenarnya tidak ada tetapan resmi dari seseorang untuk berinvestasi di reksadana. Jadi berinvestasi di reksadana itu hal yang terpendek pun bisa dalam 1 hari sebenarnya Mas ya. Kayak gitu. Dan salah satu prinsipnya jangka panjang kalau kita berinvestasi, kita usahakan jangka panjang karena kalau yang namanya jangka panjang biasanya hasilnya lebih maksimal yang pertama. Yang kedua, Sobat WST kalau ada teman-teman berinvestasi di reksadana atau berinvestasi di bentuk investasi apapun Sobat WST, itu usahakan dengan uang yang benar-benar untuk investasi. Contoh itu uang dingin ya. Jadi memang kita alokasikan dana kita itu berinvestasinya. Contoh bagi sebagian orang kan berbeda-beda ya Mas ya. Ada yang 10%, 20%. Dan yang terpenting dari penempatan investasi di reksadana itu adalah rutin. Karena yang namanya investasi itu butuh rutinitas dan stabilitas. Jadi kalau misalnya kita berinvestasinya 1 kali itu cukup bagus tapi tidak maksimal seperti itu Mas. Jadi memang kalau reksadana ini salah satu poin plusnya bahwa mereka ini liquid, Siap, benar sekali. tidak tergantung pada jangka waktu tertentu. Beda dengan deposito yang mana Ada jangka waktunya. cuman kalau si reksadana ini mereka liquid gitu ya. Mungkin itulah salah satu poin plus dalam akan berinvestasikan di reksadana. Terus saya kalau jenis mata uangnya Mas, ya masih banyak. Ini mata uang apa aja sih yang kayak misalkan kita bisa melakukan berinvestasi dalam reksadana? Misalkan kayak kita punya teman dia dari bekerja di pelayaran yang mana sumber dananya mungkin dolar ataupun sumber dananya mata uang yang lain, apakah bisa atau gimana Mas? Kalau untuk di Bank Mandiri sekarang kita sementara itu bisa 2 mata uang, 2 currency ya. Yang pertama itu rupiah, yang jelas benar-benar kita mata uang kita. Yang kedua US dollar. Nah, kadang-kadang kita agak sulit juga kadang sebagai orang yang punya kebutuhan dolar atau punya tabungan dolar, kadang-kadang kalau harus simpan uang dalam bentuk fisik kan takutnya nanti ada sesuatu yang nanti ada kan namanya komoditas ya. Nah, tapi kalau dalam bentuk dolar kita juga ada bisa berinvestasi. Jadi memang sangat gampang juga ketika kita berinvestasi di reksadana, jadi bisa di dalam mata uang rupiah juga mata uang dolar. Jadi point of view dari sisi Bank Mandiri ya. Dari Bank Mandiri ya. Mungkin kita bisa di rupiah, bisa juga dalam bentuk dolar. Benar. Jadi lebih fleksibel terkait dengan teman-teman sobat WST apabila mau melakukan investasi di reksadana via Bank Mandiri. Nah, lalu kayak misalkan ketika kita sudah berinvestasi, Mas Kuzam, kita kan pasti kan selalu uang yang udah kita investasikan kita mau monitor, maksudnya perkembangannya sekarang gimana sih, ataupun market pasarnya itu gimana? Itu gimana caranya Mas Kuzam buat teman-teman yang mau memonitor perkembangan dananya? Seperti yang saya jelasin tadi, kalau seandainya sahabat WST pengen memonitor nih hasil investasinya tentang berapa banyak sekarang yang telah dihasilkan. Sebenarnya yang paling gampang kan kita bisa pertama cek dari namanya KSE ya, Kustodian Sentral Indonesia. Tapi di Bank Mandiri sudah sangat gampang, dimana kalau seandainya sobat WST yang sudah punya rekening di Bank Mandiri, kita bisa berinvestasi di Livin Investasi. Nah, di situ bisa ada kita coba pantau namanya cek portofolio. Di situ bisa kelihatan perkembangan dana kita berapa, kemudian total dananya berapa, seperti itu. Jadi sangat mudah. Jadi cukup dengan menggunakan handphone kita bisa monitor apa yang kita punya di investasi. Seperti Mas Edi. Jadi memang sekarang zaman sekarang ini udah serba digital, sudah sangat dipermudahkan. Tinggal kemampuan dari sobat-sobat WST aja nih untuk melakukan investasi. Karena kalau nggak kayak saya bilang tadi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu. Karena mungkin banyak yang masih sebenarnya teman-teman banyak kemauan, cuman lebih ke pemahamannya mungkin yang masih belum. Misalnya saya mesti taruh di mana, mesti buat produk kayak apa, itu sih makanya perlu diedukasi juga buat teman-teman sekalian yang masih mau melakukan investasi gitu. Nah, tapi kan tadi reksadana kan banyak Mas,
Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, gitu, reksadana saham. Ketika kita melakukan investasi pertama kita mau di pasar uang, cuman berjalannya waktu kita tertarik dengan saham campuran, itu bisa langsung, ataukah kita mesti melakukan investasi dari awal lagi, kita pindah atau gimana Mas Ilham? Nah, enaknya sekarang itu kita berinvestasi bisa melakukan namanya fitur switching, Mas. Nah, fitur switching ini adalah fitur yang mana mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus menarik dulu dananya. Jadi contoh Mas Gede udah punya di pasar uang, tiba-tiba baca-baca kayaknya saham ini cukup bagus. Jadi dalam artian dari awalnya seorang investor yang benar-benar baru paham terhadap investasi, kemudian seiringnya waktu nanti Mas Gede udah mulai nyaman, kemudian mulai melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi inilah yang kita coba arahkan ke nasabah untuk mulailah nanti dananya sebagian kita pindahkan juga ke pasar saham. Kenapa? Karena contoh sekali yang paling mendasar itu nilai imbal hasilnya, Mas. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita ketika berinvestasi di pasar uang itu memang bisa dibilang cukup aman, karena untuk level terendah untuk investasi yang orang-orang yang baru belajar itu biasanya kita sarankan untuk belajar dulu di pasar uang, karena pasar uang itu liquid dan nilai pergerakannya tidak terlalu banyak berubah, dalam artian lebih konsisten lah untuk pergerakannya. Tapi kalau untuk diinvestasi di saham, nasabah itu udah mulai terpengaruh sama kondisi nilai pasar sahamnya, karena kan namanya sendiri reksadana saham ya. Nah, jadi nasabah itu kita coba mulai kenalin ke reksadana saham, jadi agar mereka juga lebih terbiasa bahwa kita berinvestasi itu ada potensi resikonya juga. Jadi ada potensi keuntungan, ada potensi resikonya. Nah, disinilah teman-teman kita mengenalkan namanya fungsi switching di fitur-fitur reksadana kita. Seperti itu. Kalau aku mau nanya rekomendasi dari Mas Ilham buat mungkin buat saya ataupun teman-teman sobat WST yang baru mau mulai, untuk resikonya kecil dengan return yang tinggi itu baiknya main di mana, Mas? Pasar uang kah atau saham? Kalau seandainya saya mau untuk spesifik ke orang kan berbeda-beda ya. Ini nah, poin jadi dari Mas Jadi kalau seandainya saya kenalin ke nasabah itu, yang pertama, yang paling penting untuk yang baru berinvestasi, kita kenalin dulu di mana kita berinvestasi. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang menawarkan dengan potensi keuntungan yang sangat menggiurkan. Jadi kalau kita biasanya di investasi itu kenal namanya 2L. Pertama itu logis. Kenapa logis? Jadi ada kadang-kadang nasabah itu ditawarkan berinvestasi dengan nilai contoh 10% satu bulan. Itu kan nggak logis. Di bank aja biasanya kalau di deposito apa aja itu biasanya sekitar 2,5% satu tahun. Tapi dia bisa menawarkan 10%. Itu kan nggak logis gitu. Jadi yang pertama, teman-teman ketika berinvestasi, usahakan untuk berinvestasi dengan return penawaran yang logis, yang masuk akal. Kedua, legal ini kan jadi boleh berinvestasi tapi di institusi resmi yang sudah diawasin sama OJK. OJK itu penting banget karena mereka memfilter manajer investasi atau lembaga-lembaga yang membawahi investasi. Kemudian barulah nanti kita mencoba mengenalkan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang baru benar-benar berinvestasi, kita tawarkan ke pasar uang kayak saya bilang tadi, biar nasabah itu terbiasa dengan namanya investasi. Karena percuma dia punya banyak uang tapi tidak terbiasa, itu akan mengalami namanya beban moral ya. Takutnya nanti, takutnya uang saya hilang ya. Nah, itu yang kita hindarin, karena dia sudah tidak terbiasa sama bagaimana pergerakan nilai investasi. Karena di reksadana kan ada nilai namanya NAP ya, atau nilai aktiva bersih, yang itu bisa naik dan bisa turun seperti itu. Nah, makanya kita coba kenalkan ke reksadana pasar uang biar dia lebih terbiasa, karena kalau untuk NAP-nya di reksadana pasar uang biasanya lebih stabil dan itu konsisten, dan biar kemudian nanti baru setelah dia udah mengerti dan belajar, nah baru kita coba kenalkan namanya pendapatan tetap, kemudian ke campuran atau ke saham, dan akibatnya nanti boleh nanti naik ke investasi-investasi yang lain seperti itu. Dan di reksadana kan seperti yang saya bilang,
menurut saya reksadana adalah investasi yang paling enak. Kenapa? Kita nggak harus belajar dulu ya, karena nanti udah dialihkan atau udah dikelola sama manajer-manajer investasi yang sudah minimal dia punya sertifikasi mas, sertifikasi dan udah punya keahlian yang sudah nanti secara aturannya udah di bawah OJK. Jadi setidaknya secara resikonya sudah lebih minimal. Begitu mas. Setelah manajer investasi kan juga kita bisa lihat portfolio sebelumnya gitu ya. Benar sekali. Cara lain. Tapi tadi aku tertarik dengan NAV atau NAV, nilai aktiva value ataupun nilai asset value ataupun nilai equity bersih gitu ya. Kalau memang kita lihat di reksadana perseroan kan grafiknya lebih condong naik, benar, stabil. Sedangkan dengan saham kan yang naik turun. Nah kalau mungkin apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Gini. Buat saya yang cukup awam dalam hal itu. Nah, kalau untuk di NAV itu biasanya kayak jenisnya ya, kayak pasar uang itu kan sebenarnya komoditas atau nilai kandungan di investasinya ya, kalau saya jelaskan ini, bahwa itu biasanya kan ke surat berharga mas ya, surat berharga yang biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah contohnya kayak deposito, kemudian obligasi. Contohnya juga kalau seandainya sobat WST punya obligasi, kita kan biasanya mengeluarkan obligasi. Nah di situ nanti manajer investasi dia berinvestasi di situ yang mana jatuh temponya selama 1 tahun. Jadi otomatis itu biasanya lebih terkendali. Jadi kenapa NAV itu naik turun itu biasanya ada pergerakan yang tidak terlalu memungkinkan untuk ketika berinvestasi itu bisa terkendali. Jadi kayak deposito kan biasanya udah jatuh temponya sudah jelas mas ya. Kemudian pembayaran kupon atau pembayaran bunganya juga lebih jelas. Nah karena reksadana ini adalah sifatnya kumulatif atau gabungan investor-investor yang lain, jadi dia nilai imbal hasilnya atau nilai hasil investasi returnnya lebih maksimal. Karena biasanya kalau misalnya kita berinvestasi itu ketika kita sendirian berinvestasi, contoh di deposito. Di deposito itu kan biasanya kalau untuk nasabah-nasabah perorangan itu nilai imbal hasilnya itu tidak terlalu signifikan karena nilainya kecil ya, 1 orang. Tapi kalau udah 1.000 orang yang mengumpulkan dana dalam jumlah besar, nah biasanya nanti jumlah besar ini akan ada poin plus lah untuk para investor-investor. Makanya diberi nilai investasi yang lebih maksimal dibanding orang sendirian kayak gitu mas. Nah kalau untuk pasar saham kan udah jelas mas ya. Jadi si manajer investasi itu biasanya menempatkan ke dalam beberapa komoditas saham atau dalam beberapa bentuk surat berharga itu ketika pasarnya sedang turun biasanya berpengaruh juga ke nilai NAV. Jadi ketika nasabah-nasabah berinvestasi, oh kenapa ya hari ini saya minusnya segini, nilai NAV-nya dari 1.000 contohnya menjadi 900. Nah kayak saya bilang contoh ketika ada cerita perusahaan ini sedang membagikan dividen, biasanya orang tiba-tiba wah dapat obligasi atau dapat dividen yang cukup banyak, nilainya juga berpengaruh. Tapi kalau saya tiba-tiba oh ternyata perusahaan ini sedang rugi nih atau mengalami kesulitan likuidasi, biasanya otomatis berpengaruh ke nilai saham tersebut dan otomatis ke NAV reksadana saham. Seperti itu. Ya, jadi memang salah satu poin plus dalam reksadana itu mas, jadi kayak memang kan reksadana kan kita menghimpun dana orang dalam jumlah banyak benar di pertanian. Bagi contoh kayak deposito menikah 1 orang cuma 10 juta. Iya. 1.000 orang rate-nya berapa? Iya, dengan 1.000 orang rate-nya pasti berbeda. Benar sekali mas. Salah satu poin plus juga tuh sobat-sobat WSK itu. Tadi sekaligus kita ngomongin returnnya gitu yang dapat dengan adanya kita lakukan investasi. Kalau deposito kan kenapa aja? Benar. Final 20%. Benar. Cuma kalau reksadana gimana? Kalau untuk reksadana sebenarnya bukan bukan objek pajak sih mas ya. Jadi memang di reksadana itu sebenarnya dia sudah dikenakan pajak pada saat pengelolaannya mas ya. Jadi ketika di nasabahnya karena dia sudah dikenakan di pajak sebelumnya, jadi dia tidak dikenakan kembali kayak gitu. Jadi otomatis nilai imbal hasil atau return yang diperoleh itu adalah net yang benar-benar tidak dikenakan pajak lagi karena pertama kali sudah dikenakan seperti itu sih mas. Jadi intinya ketika teman-teman berinvestasi di reksadana itu teman-teman sudah bukan objek pajak gitu. Nah hasilnya bukan objek pajak lagi. Tapi tetap kita harus tetap melaporkan di dalam SPT ya gitu karena memang ini
sebagai bentuk kewajiban kita. Oke. Jadi memang di SPT pun masih tetap kita masukin Tetap kayak dimasukkan. hasil investasi kita ini, Iya, cuma benar. secara pajak kita udah masuk dalam itu ya, Benar. nggak perlu Nggak perlu. berpisah lagi. Iya, karena sebenarnya sudah dipotong sih sebenarnya. Iya. Oke. Saat ini kita ngomongin terkait dengan perusahaan liquidnya reksadana, yang mana kita bisa melakukan pencairan tanpa harus disekat ataupun diikat oleh jangka deposito. Misalkan saya ada sobat-sobat WST, ada agensi gitu mas, Ada agensi, ya. agensi membutuhkan dana darurat, Atau hasilnya sudah maksimal gitu, hasil sudah darurat untung maksimal, kayak gitu. kita mau melakukan pencairan. Nah. Gitu. Kira-kira berbeda nggak sih ataupun berapa lama? Oke. Kita ngomong dari sisi reksadana tadi ya, mungkin kan reksadana pasar uang, Iya. reksadana pendapatan gitu ya. Itu berbeda-beda kah? Atau sama, dan itu prosesnya berapa lama sih? Kalau untuk reksadana pasar uang itu jangka waktunya paling pendek tuh mas untuk Cepat ya? SLA-nya, karena memang dia biasanya 2 hari bursa ya, jadi dia pencairan sebelum jam 12 siang itu biasanya besoknya itu sudah masuk di sore hari. 1 hari kerja lah ya. Kurang lebih 1 hari kerja ya, Iya, 1 hari kerja ya. Tapi kalau untuk reksadana pendapatan tetap, itu biasanya 3 hari sampai dengan 5 hari bursa. Hari bursa masih, Hari bursa ya? Hari bursa. Tapi kalau untuk reksadana saham itu biasanya minimal dia 5 hari bursa kayak gitu. Lebih lama ya? Lebih lama seperti itu, karena memang dari kita memang ketentuannya seperti itu mas. Dari OJK-nya sih langsung seperti itu. Hari bursa ya, bukan hari kerja ya, sobat. Iya. Tapi mungkin kita jelasin dikit. Hari Ah. bursa nih gimana pengertiannya? Oke. Mas Rizal? Hari bursa itu hari di mana biasanya dari BIJ-nya, Bursa Efek Jakarta itu bertransaksi atau bisa melakukan ini. Jadi biasanya tidak termasuk hari libur, juga nanti tidak ditetapkan sebagai hari kerja, hari nasional ya, hari libur nasional gitu mas ya. Gitu. Jadi selama Bursa Efek Jakarta itu bertransaksi atau melakukan kegiatan di situ dihitung sebagai kerja hari bursa. Hari bursa ya. Oke. Kalau kita ngomongin kebalikannya, tadi kita melakukan pencairannya. Coba sekarang kita mau berinvestasi. Misalkan saya atau sama sobat-sobat WST baru punya uang sekian, ataupun mau langsung besar, ataupun bisa bertahap. Itu skemanya gimana? Oke. Mas Rizal? Jadi kalau untuk, kayak enaknya lagi kayak saya bilang ya, di reksadana itu sobat WST itu bisa langsung 1 kali transaksi mas. Jadi contoh punya gaji hari ini, contoh 5 juta, dari yang 5 juta itu mau diinvestasikan sekitar 3 juta lah kayak gitu. Mungkin contoh mau beli handphone 1 bulan lagi kebetulan barangnya belum ada, investin aja ke reksadana pasar uang kayak gitu. Jadi kita berinvestasinya langsung. Atau bagi teman-teman sahabat WST yang sering berinvestasi dalam jumlah kecil atau besar maupun rutin yang waktunya panjang, contoh untuk sekolah anak ya, itu bisa langsung didebet dengan sistem di installment plan. Nah, kelebihan di installment plan sendiri itu lebih enak. Kenapa? Kayak kita kalau di Bank Mandiri kan di Live Investasi kan ada namanya fitur installment plan. Jadi memang setiap bulan dia akan mendebet otomatis dari sumber rekening yang kita inginkan. Jadi ketika kita berinvestasi dalam 1 bulan, contohnya 100.000, kemudian contohnya pengen selama 1 tahun, nanti selama 1 tahun dia akan mendebet. Oke. Gitu. Dan itu pun tidak dikenakan biaya mas. Enak sekali ya bang. Jadi Udah sangat dipermudah dan kita nggak perlu ingat lagi, pokoknya kita siapin dananya aja, tiba-tiba sudah dialihkan ke. Berarti diatur di awal ya? Diatur di awal. Setting di awal. Benar. Buat sobat-sobat WST, salah satu poin plus lagi dalam berinvestasi reksadana di Mandiri. Bank Mandiri. Mungkin kayak misalkan tadi nilai itu kan dapat berkurang gitu mas. Maksudnya pengertiannya tuh untuk nilai yang investasi yang kita investasikan pokoknya berkurang itu berbeda nggak sih terkait reksadana pasar uang ataupun reksadana saham? Pasti kan berbeda ya, karena pergerakan NAV ataupun NAB-nya kan berbeda itu ya. Mungkin penjelasannya bisa dibantu nih Mas Rizal. Oke, kayak saya jelasin sebelumnya ya, bahwa ketika kita berinvestasi, sobat WST juga mulai harus kenal namanya resiko ya mas ya. Karena resiko. Jadi
yang namanya investasi pasti ada namanya risiko, baik itu pun malah sekedar ya kita ngeletakin uang di tabungan pun pasti ada risiko. Nah, tapi kalau seandainya di reksadana, NAP itu atau nilai aktiva bersih itu ada kemungkinan nilai NAP-nya turun. Biasanya ketika reksadana itu baru di launching biasanya di harga 1.000 ya Mas ya. Nah, kemudian dia nanti bergerak kemudian 1.100, 1.500. Nah, kayak saya bilang tadi, ketika ada isu atau hal-hal yang mempengaruhi terhadap kinerja di mana tempat kita berinvestasi, kayak manajer investasi meletakkan dananya di deposito atau meletakkan dananya di berinvestasi di saham perusahaan. Nah, ketika ada sesuatu yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan tersebut, biasanya nanti berpengaruh juga terhadap nilai NAP. Cuma nanti kayak saya bilang, teman-teman sobat BST itu nggak perlu panik, karena namanya kayak saya bilang, ketika kita berinvestasi di reksadana memang itu sudah dihitung, sudah ada namanya mitigasi resikonya lah ya, bahwa perusahaan A ini ketika nanti ada gonjang-ganjingnya, kemudian makanya dia dipecah, nggak dalam satu perusahaan tertentu. Jadi biasanya reksadana saham itu biasanya dia punya di obligasi A, obligasi perusahaan B, saham BDA, saham BTB. Jadi dia tidak akan terlalu banyak berpengaruh dalam hal gonjang-ganjingnya nilai NAP-nya. Jadi otomatis nilainya pun itu sudah diperhitungkan. Makanya ketika ada pengaruh itu dia melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi perusahaan A, perusahaan B, biar nasabahnya juga nyaman nih, tidak berpengaruh terhadap nilai NAP-nya secara total. Berbeda kita kayak berinvestasi langsung ya di perusahaan A. Ketika perusahaan A itu mengalami gonjang-ganjing atau mengalami kenaikan yang signifikan, biasanya kita menikmati secara langsung. Tapi kalau misalnya ketika dilakukan diversifikasi, ada mitigasi resikonya dan lebih stabil lah, kalau saya bilang seperti itu Mas Gede. Betul. Jadi memang harusnya sih kita diversifikasi itu penting karena mereduce resiko itu. Iya, benar. Pas penjelasan dari Mas Ilzam tadi, saya juga jadi semangat buat melakukan investasi. Semoga sih teman sobat-sobat WST juga mulai semangat tidak melakukan investasi kan, beraksi ya, langsung beraksi pasti ya. Nah, mungkin dengan banyaknya platform Mas. Iya. Sekarang kan kita investasi banyak di platform digital. Iya, benar. Baik dari lembaga keuangan maupun di luar keuangan. Iya, benar. Mungkin Mas bisa merekomendasikan dari Mas Ilzam cara mudah di mana tempat kita berinvestasi yang aman dan dimudahkan. Simple. Nah, kalau untuk rekomendasi kan teman-teman sobat WST kan biasanya pengennya returnnya maksimal ya Mas, pasti ya. Dilihat return dulu. Ya, return dulu ya. Cuman saya bilang sih, kayak saya bilang tadi, ada dua hal. Yang pertama 2L Mas. 2L. Yang pertama itu harus legal dulu nih. Kalau Bank Mandiri kan secara otomatis sudah diawasi dari otoritas jasa keuangan. Kedua, jangan cukup legal, logis nggak? Kayak gitu. Harus logis. Logis, karena kalau dia nawarin hal yang return investasi yang nggak logis, dia kayak contohnya dari perbankan aja bisa ngasihnya 1 tahun itu 2%, tiba-tiba dia bisa ngasih 20% selama 1 bulan. Gitu kan, sayang, kita kayak ngebuang uang kita aja sebenarnya. Legal dan logis itu terpenting Mas, seperti itu Mas. Jadi buat sobat-sobat BST ingat 2L, legal dan logis, seperti itu Mas. Kalau di Mandiri itu costnya harus biayanya ya. Nah, kalau di Livin itu di Livin investasi sebenarnya itu tidak dikenakan biaya Mas ya, karena ketika berinvestasi kita cukup daftar aja ketika udah punya tabungan, registrasi. Nah, untuk reksadana pasar uang ini itu tidak dikenakan biaya sama sekali Mas, atau nol ya ketika teman-teman sobat BST untuk bertransaksi itu tidak, biaya subscription-nya nol. Jadi ketika berinvestasi 100.000 ya memang nilainya 100.000. Tapi kalau untuk reksadana pendapatan tetap dia itu 0,25. Kemudian untuk yang pasar saham itu 0,5 Mas. Pasar besar. Iya, 0,5 gitu. Oke. Mungkin setelah podcast ini sobat-sobat WST dan juga saya pun jadi lebih semangat nih. Mungkin setelah ini kita bisa langsung melakukan ataupun memulai merencanakan dalam hal investasi kita untuk di bulan hari.